Terus selanjutnya, dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Itu undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pasal 13, kewajiban bila memasuki tempat kerja. Nih, perlu teman-teman kita ingatkan kembali. Yang berbunyi gini, barang siapa yang memasuki suatu tempat kerja diwajibkan ya, mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memiliki alat pelindung diri yang diwajibkan. Nah, maksudnya apa? Alat keselamatan kerja dan pelindung diri. Pelindung diri ya pasti, seperti helm, rompi, sepatu safety, atau even kalau di kapal apa, life jacket gitu ya. Pasal 12, kewajiban dan hak karyawan. 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai, pengawas, dan atau ahli keselamatan kerja. Ini bila. 2. Memakai alat pelindung diri. Balik lagi alat pelindung diri. Ini untuk mencegah keselamatan atau mencegah, menghindari untuk keselamatan diri kita sendiri. 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat K3 yang diwajibkan. 4. Meminta pengurus agar dilaksanakan syaratan K3 yang diwajibkan. Minta pengurus artinya Bapak Ibu kalau di lokasi kerjanya wajib, Bapak Ibu harus minta pengurusnya siapa. Kalau di sini ya ISMA, PT ISMA. Sorry. Jadi seperti itu. 5. Menyatakan keberatan kerja jika syarat K3 dan APD diragukan kecuali dalam hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai, pengawas dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Ini maksudnya gini, poin 5. Jika kondisi kerja tidak safe, Bapak Ibu boleh mengajukan keberatan. Atau jika APD yang diberikan tidak sesuai standar, juga bisa mengajukan keberatan. Karena ini diatur oleh undang-undang gitu ya. Namun semua itu masih ditentukan oleh pengawas dan dalam batas waktu yang masih ini dikecualikan ya, yang masih dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, next. Boleh tidur ya, boleh ngantuk ya, asal jangan tidur gitu. Nah, saya reminder ya, saya ingatkan kembali, Pelindo juga punya visi misi ya. Visinya apa? Menjadi pemimpin jasa kemaritiman yang terintegrasi dan berkelas dunia, no. Tinggi sekali mimpinya. Misinya mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui pengelolaan jasa kemaritiman yang handal, efisien, agile, dan memenuhi harapan seluruh stakeholder untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selain visi misi, ada juga CEO Direction. Nanti tanya apa CEO Direction itu binatang apa gitu. CEO Direction itu macam arahan ya, arahan direksi atau arahan manajemen. HSE atau Health, Safety, and Environment is about showing quality of services. Artinya K3 itu ya, kesehatan selamat kerja itu lari-larinya tujuannya untuk peningkatan pelayanan. Oke, next. Nah, selanjutnya terkait dengan kebijakan K3 di perusahaan Pelindo ya, Pelindo dan Pelindo Jasa Maritim nanti turunnya juga sama ke ISMA juga ini gitu. Karena ISMA bagian dari Pelindo Jasa Maritim. Kebijakan K3L-nya yaitu K3L itu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan gitu ya. Kebijakannya 1, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja dengan mengendalikan potensi bahaya dan penerapan budaya K3 gitu. Jadi mencegah. Jadi
kebijakan kita mencegah, tapi bukan mengobati sebenarnya supaya kecelakaan penyakit itu tidak terjadi itu. Dan pengendalian potensi, kalau ada potensi apa mitigasinya gitu. Oke. Yang kedua, kebijakannya melarang keras membeli, menjual, memiliki, menggunakan obat terlarang, narkoba, atau alkohol di lingkungan kerja perusahaan dan mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS di lingkungan perusahaan. Kedua ini teman-teman ya tahulah. Teman-teman ini sering kerja 24 jam tentunya, saya paham banget itu. Jadi jangan sampai ya hindari narkoba, alkohol, lebih-lebih ini HIV/AIDS ini. HIV/AIDS muncul karena hubungan yang tidak sehat ya. Ya jadi teman-teman malam dingin sendiri gitu kan. Baik putar lagu saja. Nggak usah lain-lain di kapal gitu maksudnya. Karena ingat bahwa nanti akibatnya terhadap keluarga, belum norma agama dan lain sebagainya gitu. Mau tahu kan Wi ini Wi? Oh, Wi tahu ya sudah. Oke. Yang ketiga kebijakannya adalah mendukung pelestarian lingkungan, mencegah terjadi pencemaran. Nah, ini teman-teman perlu juga diingatkan bahwa pentingnya green port, pentingnya lingkungan yang sehat, gitu kan. Untuk di kapal ya, hal kecil di kapal apa yang bisa dilakukan, gitu. Sorry, jangan membuang misalkan sampah sembarangan atau oli bekas dan sebagainya. Harus dikelola sesuai ketentuan limbah, gitu ya. Limbah itu kan kalau oli itu termasuk limbah P3 mungkin ya masuk di situ. Terus selanjutnya kebijakan menumbuhkan kesadaran kerja mengutamakan mutu pelayanan, ketika keamanan aktivitas penggunaan energi. Nah, kesadaran kerja itu ya seperti hari ini ya. Ini juga meningkatkan awareness, kesadaran mutu pelayanan, keselamatan kerja. Terus penggunaan energi ini penting ya. Jadi walaupun di kapal kita juga harus tetap hemat energi teman-teman ya. Ini kebanyakan mungkin sebagian besar sudah ada shore connection di masing-masing terminal. Jadi kalau kapalnya sandar kan sudah tidak menggunakan mesin bantu ya, hanya sudah menggunakan listrik di dermaga. Next. Nah, kenapa ketiga itu penting ya? Sudahlah, Bapak Ibu, saya sudah tahu kerja di laut kayak apa, cuaca, bekerja dengan naik turun kapal, ketinggian, bekerja di dermaga, di terminal, lewat lalu lalang kendaraan itu harapan kita menjadikan kita lebih waspada untuk antisipasi terjadinya kecelakaan. Next. Nah, sekarang selanjutnya saya ingin sampaikan data kecelakaan kerja ya teman-teman sampai dengan Juni, gitu, sampai dengan Juni 2025. Tahun lalu ya, sampai dengan Juni kita mengalami jumlah kecelakaan itu sampai dengan 51. Nah, ini sebenarnya hal yang tidak kita inginkan, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan. Gitu. Dan sampai dengan Juni tahun ini, syukur, alhamdulillah, cuma 26. Memang ini sudah sortir ya untuk nirmis dan sebagainya kita tidak masukkan di dalam laporan karena itu masih masuk kategori eh, apa ya belum masuk klasterisasinya lah untuk pelaporan kecelakaan. Kalau kita catat semua ya memang cukup banyak teman-teman ya gitu. Dan syukur untuk tingkat injury dan fatality ya tahun 2025 sampai semester 1 ini satu kejadian aja kemarin pandu kita kepleset ya. Itu aja, saya tidak mengharapkan teman-teman hati-hati
ketika bekerja di kapal, pandu maupun kapal tunda, lompat sana, lompat sini, panjat sana, panjat sini. Hati-hati ya, teman-teman. Nanti ada apa yang harus dilakukan gitu nanti di bawah. Oke, next. Nah, terus ini apa improvement atau apa yang kita lakukan untuk menghindari atau mengurangi bahkan menolkan ya kecelakaan kerja di lingkungan kerja kita. Yang pertama ya safety induction. Tolong teman-teman tetap ikut ini safety induction yang dilaksanakan ini untuk kepentingan kita bersama. Kedua drill exercise ya. Drill exercise kalau ada pelatihan, ada pelatihan pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Terus safety forum ya kayak hari ini. Ini hal yang penting untuk mengingatkan kembali. Mungkin teman-teman sudah paham, cuma kadang-kadang kan lupa. Banyak yang lupa gitu. Makanya kita coba remind, kita coba ingatkan kembali teman-teman dengan agendanya ISMA ini. Next. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan ini lesson learn ya, Bapak sekalian ya. Para Mr. Cap, Mr. Bus yang ada di motor pandu, kapal tunda, jurumudi, oiler dan sebagainya kan semua ya teman-teman di ISMA ini ya, gitu ya. Saya pengen ambil lesson learn ini pada Sabtu 10 April 2025. Ini di Tual ya, Tual ini tadi di Ambon ya, mungkin teman-teman Ambon tahu tadi Pak, siapa tadi? Lupa aku. Itu teman pandu kita terjatuh dari kapal saat turun. Namun waktu itu kondisinya pelayanannya menggunakan kapal tunda untuk mengantar jemput pandu karena motor pandunya kebetulan rusak. Kenapa sampai jatuh? Karena pandu gagal mendapatkan pijakan yang sempurna, ditakbut ini. Ini sengaja saya sampaikan ada kaitannya dengan teman-teman di kru kapal pandu dan tunda. Artinya apa? Perlu komunikasi yang kuat. Harus seperti apa posisi kapalnya ketika pandu naik, ketika pandu turun, saat kapan pandu harus udah bisa naik. Kadang-kadang teman-teman yang ingetin pandu gitu loh. Terus cek-cek pandunya, ini pandu eh, kondisinya bagaimana dia kalau letoy kuat itu juga penting. Terus sambil bantu cek juga terkait dengan tangga kapal misalkan gitu. Nah, komunikasi pilot dan kru kapal ini sangat penting pada proses transfer debarkasi pandu, teman-teman. Saya yakin secara teknis teman-teman paham bagaimana supaya amannya gitu kan. Namun ini perlu juga kita ingatkan kembali. Kita nggak mau kejadian mengingatkan itu kita diingatkan dengan kejadian gitu. Kita tidak harapkan itu. Jadi kita ingatkan ya sebelum kejadian, mudah-mudahan sampai tidak ada kejadian gitu ya teman-teman sekalian. Oke, next. Nah, lesson learn yang kedua saya ingin sampaikan adalah kejadian di Banjarmasin ya. Mana Wi? Banjarmasin ya Wi ya. Banjarmasin, oke di Terminal Peti Kemas. Apa kejadiannya di sana? Ini seorang dinas luar pelayaran jatuh saat turun dari kapal selesai menyerahkan dokumen. Nah, apa penyebabnya jatuh? Yang tercapture adalah petugas dinas luar pelayaran ini naik turun menggunakan tangga pandu. Padahal ini gambarnya lihat itu, pas itu kan di dermaga kan. Untuk naik turun tangga pandu itu nggak boleh dipakai untuk orang lain selain pandu. Karena perlu keahlian khusus ya teman-teman sekalian. Apalagi, maaf ini isunya, kondisinya lagi tidak normal yang naik turun itu. Mungkin kedinginan, dia cari hangat-hangat, nah itu yang tidak boleh. Itu kaitannya dengan kebijakan manajemen kita. Nggak boleh dalam situasi kerja itu
narkoba, alkohol, dan sebagainya yang dilarang itu nggak boleh. Apa yang terjadi? Fatality, meninggal teman kita. Ini semua tidak kita harapkan teman-teman sekalian ya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi di kita semua sebagai reminder. Jadi kalau ada yang misalkan ada kapal menggunakan tolong diingatkan. Kalau Bapak teman-teman tidak mampu, kalau melihat ya melihat tidak mampu mengingatkan, ingatkan pimpinannya. Di sana ada masing-masing ada koordinator, ada manajer atau deputi manajer. Nah, tolong itu diingatkan gitu bahwa ini kondisinya tidak aman. Oke, next. Ya, ini penyebab kecelakaan kerja itu bisa jadi seperti yang kita sampaikan, bisa jadi dari people, orangnya, dari kita sendiri ya. Jadi, terus yang kedua bisa jadi part itu maksudnya infrastruktur lah, gitu ya. Infrastruktur itu apa ya infrastruktur itu? Ya macam tangga yang paling gampang dipahami ya. Itu tangga kapal yang harusnya menggunakan accommodation ladder atau tangga akomodasi, ini menggunakan tangga pandu di kapal untuk kapal dan dermaga gitu. Nah, kalau penyebab people atau SDM itu kenapa ya? Kadang kurang pelatihan, kurang paham, terus nggak teliti, kurang konsentrasi, nggak patuh terhadap prosedur, kelelahan bisa juga teman-teman ya. Kalau kondisi lelah dan sebagainya, tolong istirahat. Itu, tapi lelah bekerja ya. Jangan sampai lelah dari tempat lain nanti kerjanya malah kelelahan gitu. Itu jangan. Tanggung jawab utama yang penting ya. Stres, gangguan emosional gitu. Terus penggunaan alkohol, nah ini kita ingatkan kembali dan obat terlarang. Itu yang penting di penyebab itu. Selain itu juga ada part ya atau infrastruktur itu. Peralatan yang usang dan sebagainya. Tolong dilaporkan kalau di ABK. Terus desainnya mungkin nggak sesuai dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara place, yang ketiga itu adalah lingkungannya. Yang ekstrim cuaca, angin, dan sebagainya. Kurang cahaya, keberadaan bahaya. Di kapal juga misalkan kurang cahaya dan sebagainya ya, peduli teman-teman ya. Minta gitu ya. Kalau tidak dikasih, marah. Tapi dalam bentuk surat. Pokoknya nyurah, jangan cuma mulut. Mulut itu bahasa apa ya? Omon-omon gitu. Jangan cuma menyampaikan lisan. Bikin nota dinas, tulis tanda tangan walaupun tulis tangan ke apa. Supaya punya bukti ke manajemen. Ya kita tahu manajemen ini kadang-kadang juga nggak hari ini minta, hari ini ada gitu. Tapi jangan sampai cuma saya sudah bilang itu jangan. Bikin surat. Kalau perlu berita acara suruh tekan pimpinannya. Gitu. Mungkin itu next. Nah ini akibatnya dampak ketika terjadi kecelakaan ini yang terlihat dengan yang tak terlihat itu sebenarnya lebih besar yang tidak terlihat. Sama dengan fenomena gunung es. Kerugian yang terlihat seperti korban jiwa, luka, biaya, kerusakan properti, dan sebagainya. Tapi yang nggak terlihat, tuntutan ganti rugi. Lebih penting lagi masa depan keluarga. Nah, ini mesti kita ingat ini kita kerja untuk siapa gitu ya. Untuk keluarga kan. Keluarga di rumah maksudnya gitu ya. Ini kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kan kasihan gitu anak-anak ya. Terus trauma dan sebagainya trauma dan sebagainya gitu. Ini menjadi hal yang perlu kita apa ya? Jadi pelajaran untuk menghindari, mencegah gitu ya. Mencegah adanya
kecelakaan kerja di PT ISMA. Gitu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya saya ingin menyampaikan teman-teman, ada dua istilah. Unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action itu apa? Keadaan-keadaan yang tidak aman dan berisiko untuk para pekerja. Kalau unsafe action, tindakan. Action itu lebih ke tindakan-tindakan yang tidak aman dan berisiko untuk para pekerja. Nah, di sini saya pengen tanya teman-teman, ada dua gambar sini. Dua gambar ini yang sebelah ada tulisan unsafe condition, sebelah unsafe action. Untuk unsafe condition itu terlihat bahwa keadaan-keadaan yang tidak aman di sini, contohnya ini ada solar tumpah, minyak, itu di kapal, di dek. Itu tidak boleh kita melakukan kegiatan di daerah tersebut, harus dilakukan pembersihan dulu dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, supaya bangun dari ngantuknya, ini yang sebelah kanan, unsafe action. Unsafe action itu tindakan yang tidak aman dan berisiko. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat tindakan yang tidak aman di sini apa yang Anda ketahui. Kenapa ini dibilang tidak aman? Nah, silakan siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ayo, monggo, silakan. Dikasih hadiah sama Mbak Dewi katanya. Apa Mbak Dewi hadiahnya? Umroh? Enggak ya? Umroh di Mekah tapi ketemu di sana katanya. Mbak Dewi, silakan. Disilakan kepada teman-teman untuk menanggapi pertanyaan Bapak Fubian. Yang mana nih? Siapa yang contoh dari unsafe condition dan unsafe action? Unsafe action aja lah. Unsafe action saja. Ya, sebelah kanan. Ada orang naik tangga. Tapi ini unsafe, nggak aman. Nggak amannya di mana itu loh? Ada yang tahu nggak ini? Silakan. Siapa yang mau menanggapi, silakan sebut nama, alamat, nomor sepatu. Silakan kepada teman-teman untuk dapat menanggapi. Saya takutnya teman-teman tidur semua ini. Saya mau banyak. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam, siapa nih? Pak, atas nama Bahtiar dari wilayah Makassar, KTA Anoman 8, Pak. Oh, siapa ulangi namanya nggak? Suaranya nggak clear. Coba buka kameranya dulu. Atas nama siapa, Pak? Oh, Bahtiar, Kep Bahtiar. Dari Anoman, Kep? Kep Bahtiar. Siapa Ya, Pak. tadi? Yuk, silakan. Ya, Pak. Bahtiar dari Makassar, KTA Anoman 8. Oke, Kep. Anoman 8, Kep Bahtiar. Ya, Kep. Kenapa, Kep? Itu dibilang Ya, Pak. nggak aman Ya. itu, gambar orang naik pandu itu. Ayo, orang Ya, naik Pak. Baik, pandu. Pak. Makassar. Ya, Bapak Dirut PT ISMA yang saya hormati, staf dan jajaran yang saya hormati. Ya. Ya, Pak, yang menanggapi tadi masalah ketiga, Pak. Ya. Untuk perlengkapan kami APD di atas kapal itu, Pak, sudah mencukupi. Tapi kadang terlambat, Pak. Yang kami klaim itu, Pak, masalah APD itu safety shoes-nya, Pak. Kalau bisa diganti modelnya. Pak Bahtiar. Masalah safety sepatunya, Pak. Oh. Kalau bisa diganti modelnya, Pak. Kan kemarin tahun lalu itu kita dapat yang tinggi. Kalau bisa yang pendek, Pak, yang 3/4. Karena kalau yang tinggi itu bikin luka, Pak, di kaki. Oh, Topiknya lagi.
ini bukan menjawab tapi dia curhat, Pak Baktiar. Iya, Pak. Jadi Betul, Ya, Pak. Pak, Curhat sharing, itu, Pak, Pak. sharing. desain sepatu ya. Iya, desain sepatunya, Pak. Kalau bisa yang pendek, Pak, 3/4. Oke, dicatat Siap, dulu, Kep. dicatat. Ya, dicatat. Saya Ya, pikir cuma kan itu, Pak. Saya ini. kira cuma itu, Pak, yang begini. Saya bisa sampaikan, Pak. Makasih banyak. Oh, Assalamualaikum. makasih, ya kan. Terima kasih banyak, Kep Baktiar. Oke, dicatat dulu kan. Ini di copy juga Pak Dirut. Ini mudah-mudahan belum pengadaan. Kalau sudah ya, nanti perlu dibahas khusus saya ini. Ya. Oke, kalau ada yang menanggapi enggak, kenapa itu salah orang naik tangga itu? Salahnya di mana gitu? Oke, kalau enggak ada, jadi hadiahnya simpan dulu ya. Siapa? Itu pertanyaan berikut. Jadi Salahnya nggak pakai life jacket, Pak. siapa dulu? Siapa nih yang ngomong nih? Atas nama siapa, Pak? Open cam. Ada. Ayo, Bu. Salahnya nggak pakai life jacket. Atas nama siapa? Atas nama siapa, Pak? Izin. Nanti salah kirim hadiahnya kalau dikasih tahu namanya. Ayo kan? Atau Bas? Kenapa? Tadi ku dengar enggak pakai life jacket. Apalagi? Putus ya. Nggak pakai safety helmet, Pak. Safety helmet, oke. Terus? Apalagi? Nggak pakai Nggak pakai sarung tangan. glove. Yes. Itu ya yang kelihatan ya. Oke, Iya, Pak. teman-teman, harapan saya paham di Nggak sini. pakai kacamata. Kacamata mungkin, ya. Oke, itu maksudnya. Oke, berarti ada bangun ternyata. Tidak tidur teman-teman ini, kuakui memang. Jadi gini, saya terima kasih. Jadi memang itu sebenarnya nanti ini kan sebenarnya pandu ya. Saya tidak tahu pandu atau siapa. Ini contoh digambar bahwa yang seharusnya ketika naik tangga pandu itu kan harusnya kan cuma pandu. Harus memakai perlengkapan alat pelindung diri yang lengkap. Safety helmet, life jacket, sepatu safety, glove, dan sebagainya. Gitu ya. Minimal itu. Nah, harapan kita nanti teman-teman ketika di motor pandu dan apa saling mengingatkan teman-teman pandu. Termasuk kita sendiri antara ABK saling mengingatkan kalau ketika berkegiatan harus memakai alat pelindung diri yang dipersyaratkan. Enggak apa-apa ingatkan pandu, cap, jaketnya lupa, cap, life jacket lupa, cap, helmnya lupa gitu. Itu tuh saling mengingatkan ya. Oke, makasih. Dewi, kita lanjut ya tadi. Teman-teman ada responnya berarti. Nah, ini contoh lagi teman-teman. Ini contoh kegiatan pemadaman kebakaran saya lupa tempatnya, mungkin teman-teman ingat kalau ada fotonya di sini ya, silakan angkat tangan sudah. Yang kiri ini kalau saya lihat kapal mitra kita ya, jadi pada saat proses pemadaman, ini tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap. Artinya itu aksi yang tidak aman, unsafe action. Nah, kedua unsafe condition apa? Mungkin ini terlalu dekat dengan api itu juga bahaya ya. Gitu. Ini menjadi perhatian kita ketika ada kebakaran atau kondisi penyelamatan ya. Kita harus aman dulu, kita harus selamat dulu. APD lengkap dulu baru kita lakukan penyelamatan gitu. Yang sebelah kanan, nah ini bagus sudah pakai kettle pack, helm apa artinya jangan pakai kolor gitu kan. Bahaya di kita sendiri nanti pulang gosong-gosong gitu. Artinya kita tidak aman terjadi apa ya injury atau apa itu kita hindari, lebih fatality itu jangan sampai terjadi. Ini sebelah kanan ada yang di foto pakai kettle pack dengan
Terlepas 2 biru kuning ada merasa nggak ya? Siapa ini di mana? Masa fotonya sendiri nggak ingat? Ada yang ikut nggak ini di fotonya ini? Ini kejadian saya lupa tidak Lindo area 3 kayaknya gitu. Oke, kalau yang merasa nanti angkat tangan ya. Nanti dikasih hadiah sama Isma. Oke, next. Nah, ini upaya mitigasi supaya tidak terjadi kecelakaan dari tabrakan, benturan, kapal kandas, terjatuh, kebakaran, kebocoran, atau tenggelam, dan pencemaran. Saya ingin fokus di terjatuh ya. Saya minta untuk mitigasi ini teman-teman harap memastikan kelengkapan alat pelindung dirinya itu kembali saya ingatkan untuk melakukan maintenance maupun dalam proses maintenance ya, maupun melakukan kegiatan operasional. Nah, teman-teman juga melakukan maintenance kapal ketika standby. Termasuk juga pencemaran, pastikan ada sobat di atas kapal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Kalau nggak ada, segera minta ke manajemen gitu ya. Oke. Sorry, balik lagi. Yang safety patrol ya, kebocoran ini penting juga. Safety patrolnya dilakukan, inspeksi, dan maintenance rutin ya. Oke. Termasuk kebakaran tadi ya, kebakaran kapal dilengkapi peralatan navigasi awak kapal yang terlatih, yaitu gunanya drill exercise. 4 langkah pencegahan. Ini ada di sini kita kategorikan ada 4 step ya, 4 tahapan. Yang pertama, menetapkan prosedur keselamatan kerja dan menggunakan APD. Prosedur keselamatan penting harus ada di kapal. Kalau nggak ada, segera dibuat untuk cap. Kalau nggak bisa, minta dari manajemennya. Kedua, menyediakan pelatihan pembekalan yang memadai bagi pekerja, termasuk hari ini. Saya pikir di masing-masing PMS juga melakukan itu. Kalau tidak, ingatkan, kita belum melakukan drill exercise dan sebagainya ya. Terus, yang terpenting schedule-nya harus ada, kapan drill exercise. Terus ketiga, memelihara peralatan dengan baik ya. Yang cuma kita peralatan sendiri yang dipelihara itu, supaya fungsi baik kan kita harus pelihara. Ini kan banyak laki-laki semua. Kalau tidak dipelihara kan letoy ya kan. Begitu juga di kapal. Letoy juga kalau tidak dipelihara gitu. Nah, step keempat, memantau kondisi cuaca dan lingkungan laut ya. Teman-teman paham lah nanti ini musim angin, arus, hujan, musim durian, musim mangga ya kan. Itu harus APK harus tahu semua itu gitu. Oke, next. Nah, ini satu terakhir sebenarnya ini. Saya ingin fokus lagi di masalah embarkasi pandu karena teman-teman terkait di sini, gitu ya. Bagaimana keamanan pandu dan kita semua. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kru, terutama motor pandu. Next. Ya, ini resikonya itu ya, kalau yang di-assess ya, identifikasi bahayanya itu disebabkan oleh tangga pandu rapuh. Ini untuk kapal, untuk pandu naik kapal ya, karena hal ini kejadian yang saya sampaikan baru-baru itu, ritual itu. Tangga pandu rapuh, licin, terus posisinya ya kadang miring-miring itu ya, yang harusnya tegak lurus. Terus tangga pandu juga tidak sesuai standar. Kondisi cuaca, gelombang itu penting, teman-teman saling mengingatkan pandu nanti. Terus stabilitas kapal saat boarding itu juga penting, memposisikan kondisi kapal ya stabilnya. Walaupun ya di atas laut mana ada yang stabil gitu, cuma minimal Bapak tahulah seperti apa kondisi stabilnya dan merekomendasi pandu untuk naik dan turun. Oke, next.
Nah, persiapan apa ini masih terkait anu tadi ya, transfer pilot ya. Pastikan pilot leader ini untuk pandu dengan benar, cek kondisi tali, step, spreader, pengaman, gunakan life jacket, PPE yang sesuai. Apa siapa tahu PPE? Teman-teman di situ, PPE itu personal protective equipment, salah ya, gitu ya, yang sesuai. Terus juga koordinasi dengan pilot boot dan bridge team gitu. Tetap koordinasi dengan motor pandu. Ini untuk pandu sebenarnya jadi di balik motor pandu tetap komunikasi intent dengan pandu. Tunggu momen stabil kapal baru mulai naik. Ini maksudnya tadi karena dari identifikasi risiko harus stabil. Siapkan emergency standby boot sesuai prosedur. Oke, next. Nah, ini langkah-langkah ketika hal yang tidak inginkan terjadi. Ini perlu juga kita apa sih yang harus kita lakukan ketika misalkan terjatuh dari kapal, terjatuh di laut gitu. Ini case-nya dari tangga, tapi ini secara umum terjatuh dari laut. Di sini kondisinya situasi darurat umumnya terjatuh dari tangga ke laut, kecelakaan akibat tangga patah dan tergelincir, pilot boot kehilangan kendali atau terbawa arus, artinya sudah jauh nih, terjadi cedera saat proses boarding, terkilir, terjepit atau luka, kegagalan komunikasi antara pilot kapal induk dan kapal boot. Kapal induk itu maksudnya kapal yang dilayani ya. Yang pertama tetap tenang dan berpikir jernih. Nah, di sini jangan panik, ambil posisi terapung. Ini juga bisa terjadi siapa saja, jangan sampai terjadi lah harapannya. Kalaupun itu terjadi, ya ini harus kita lakukan. 2, aktifkan life jacket. Itu harus dipakai sebelum naik. Gitu ya. Kalau yang sudah modern life jacket kan otomatis mengembang ya. Gitu. Pastikan posisi pelampung tidak terbalik dan tidak menutupi wajah. Gitu. Yang ketiga, berusaha menarik perhatian. Nah, menarik perhatian ini maksudnya gunakan fluid yang ada pada life jacket, toh. Aktifkan lampu kedip otomat yang terpasang di mana itu, Wi? Life jacket. Di life jacket ya. Ya, di life jacket. Terus apa? Lambaikan tangan atau gunakan sinyal tangan ke arah kapal atau pilot boot. Nah, yang keempat, jaga hemat energi. Hemat energi maksudnya ini jaga tubuh tetap mengapung dalam posisi head escape lastering position gitu ya, untuk mencegah hipotermia jika di perairan dingin gitu. Hindari berenang tanpa arah atau melawan arus. Jangan panik karena energi akan cepat habis. Ambil posisi terapung, menjaga kepala tetap di atas air. Nah, yang kelima adalah tunggu bantuan penyelamatan maupun dari pilot boot ataupun takbut ya. Jangan mencoba naik sendiri ke atas kapal besar tanpa bantuan alat atau personal. Terus bila rescue, sling atau lifebuoy, pegang erat dan ikuti instruksi dari APK. Mungkin seperti itu, teman-teman, untuk situasi darurat nanti bisa di-share. Walaupun teman-teman ini sudah tahu ya seharusnya mungkin, walaupun sebagian, tapi ini mengingatkan kembali ya. Oke, next. Nah, selanjutnya yang penting dari setiap kejadian kita harus selalu mengambil 5 untuk improvement. Tadi kita sampaikan dari hikmah ini supaya ke depan kita lebih baik untuk jangan sampai terjadi kecelakaan atau zero accident. Tapi sebelum melakukan kegiatan itu Bapak Ibu harus kenali tadi unsafe action, unsafe
condition itu ya. Harus tahu ini aman, ini tidak. Jangan sampai itu pun nggak tahu. Nah ini masalah, kita harus tahu kondisi ini aman atau tidak. Dan jangan melakukan pelayanan jika aksi dan kondisi tidak aman. Oke, next. Komitmen keselamatan ini perlu kita camkan pada kita semua. Tidak ada tugas yang lebih penting dari keselamatan. Artinya dulu ada istilah safety first, ya. Ada istilah safety first. Keselamatan itu selalu yang utama atau utamakan keselamatan. 2. Patuhi prosedur 3 point of contact setiap saat itu ada di atas 3 point of contact. Terus waspada, saling mengingatkan dan saling menjaga. Ingat bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, gitu ya. Hindari kesalahan sekecil apapun. Oke, next. Nah, sebelum terima kasih, saya ingatkan kembali bahwa pulanglah dengan selamat ke rumah setiap hari. Itu moto kita. Kita harus pulang dengan selamat ke rumah setiap hari. Mungkin itu, penyampaian saya, dengan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau diskusi, silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Diharapkan kepada teman-teman peserta untuk dapat berdiskusi ataupun bertanya jika ada yang ingin disampaikan atas materi yang telah dipaparkan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Subian. Pada teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung ajukan tangan ataupun chat Zoom, ataupun ada yang ingin didiskusikan terkait materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Subian, kami silahkan. Masuk barang ini kayaknya. Memang habis jam makan. Kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, Pak. Saya Mulia silakan. dari KT Hang Tuah 6. Hang Tuah 6 dengan siapa? Siapa Pak? Izin. Ya Pak, Bu, izin mau bertanya masalah APD. Ya udah. APD silakan. Juga nanti Dinda. Untuk APD itu setiap berapa bulan sekali Pak, Bu, dikasih untuk kru? Soalnya kita untuk safety itu kekurangan di APD, Bu. Ini dari mana APD tadi? kita banyak yang udah rusak tapi belum datang. Ya, cap atau bas ini? Ya Pak, Dari mana? Siapa? dari KT Hang. Hang Tuah. Hang Tuah 5. Hang Tuah 5 ya. Putus-putus anunya. Sinyalnya. Ya, Hang Tuah 6, Pak. Oh, Hang Tuah 6. Sekarang Hang Tuah 6 di pelabuhan mana? Tanjung Balai Karimun, Pak. Oh, TP Karimun. Jadi masalahnya APD-nya lebih spesifik apa, Kat? Yang belum ada. Ya, untuk kayak safety shoes belum ada, Pak. Wear, Pak. Oke. Ini di note dulu ya. Nanti Terkadang kan wear, Pak, satu datang ya kita pakai kerja setiap hari rusak. Itu gimana, Pak? Tunggu pengadaan baru atau boleh kita minta mengajukan permintaan kalau rusak alat-alat keselamatan gitu, Pak? Oke. Ini teman Isma, coba dia menjawab gak ini? Ada Pak Cali ikut? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Izin Pak Mulia. Ya, silakan, Bi. Izin Pak Mulia kita catat ya untuk aspirasi yang telah diberikan. Ya, Bu, Pak. Terima kasih. Nanti kami coba konfirmasi kembali kepada tim pengadaan, apakah sudah dilakukan pengadaan atau seperti apa, apakah bisa mengajukan ulang, kalau misalkan pun bisa nanti prosedurnya seperti apa, nanti kami sampaikan kembali, Pak. Siap, Bu. Terima kasih, Pak. Ada yang bisa komunikasi dengan Isma Pusat?
atau di daerah? Sudah disampaikan teman-teman di penanggung jawab di Tanjung Balai Karimun misalkan, atau komunikasi dengan ISMA yang Makassar. Pak Mulia izin pakai oh iya izin ke jaringannya terputus Pak. Iya, jadi Iya. putus ya. Mohon izin. Mohon izin untuk Pak Mulia tadi menjawab pertanyaan dari Pak Mulia. Jadi untuk pengadaan APD itu diadakan sekali setahun Pak, bukan tiap beberapa bulan seperti itu. Mohon izin. Dan untuk pengadaannya itu 2 pasang. Namun kemarin karena peralihan dari Bapak kan di bulan Agustus sampai peralihan ke ISMA sehingga diberikan 1 pasang Pak. Itu Pak. Jadi kalau untuk pengadaan yang di tahun ini itu sementara on progress di vendor. Untuk list pengirimannya nanti saya update kembali Pak. Gitu. Komunikasi selanjutnya mana? Jika masih ada yang ingin ditanyakan Pak bisa chat saya. Japri boleh melalui Ari. Siap Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih banyak kepada Bu Ari atas konfirmasi terkait APD ke teman-teman kru. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Subian. Bisa live chat ataupun raise hand, angkat tangan untuk bisa berdiskusi langsung oleh narasumber kita. Tadi di chat ada pertanyaan kan? Ada nggak? Ada. Ada. Coba. Jawabannya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman yang lain terkait materi yang dipaparkan oleh narasumber kita. Oke, sambil nunggu ya. Nanti gini, saya lihat di sini mengenai komunikasi ya teman-teman terkait kebutuhan safety perlengkapan itu nanti bisa hubungi ISMA pusat atau di daerah. Kalau lama di sana bisa ke sini gitu ya, Wi ya. Iya, Pak, Di siap. Pak Bu Ari tadi, Bu Ari atau Pak Charlie ya. Mungkin teman-teman itu disampaikan nanti. Ada grupnya juga sih sebenarnya ya. Ada ya, oke, Iya. seperti itu. Yang lain jangan sampai nggak ada kontaknya teman-teman ya, karena apalagi terkait safety itu penting. Kita punya kebijakan yang harus dilakukan, makanya segala perlengkapan safety memang komitmen kita untuk tetap diadakan. Cuma ya tadi kalau dibilang 1 tahun cuma 1 sudah rusak ya, memang kalau ada dipakai pasti ternyata kebijakannya 2 gitu. Cuma yang tadi kondisional ya. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau nggak ada cukup teman-teman sekalian ya. Dari saya, saya kiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Wi. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin sesi selanjutnya yaitu Kahoot berhadiah. Jadi diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mengikuti kuis Kahoot tersebut. Iya. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak, siap, Pak. Iya.
Oke, kita mulai untuk kuis Kahoot-nya ya teman-teman. Kuis Kahoot-nya kita bisa akses di link kahoot.it atau langsung bisa di-scan barcode di layar berikut. Ada 80 peserta, jadi yang siap bergabung silakan untuk langsung masuk ke link kahoot.it ataupun langsung scan barcode di layar sekarang. Diharapkan kepada teman-teman ketika join di link Kahoot-nya untuk dapat menuliskan nama lengkap dan kapalnya. Jadi nanti kalau misalkan pemenangnya kita bisa langsung identifikasi tanpa harus konfirmasi kembali. Diharapkan untuk menuliskan nama dan kapalnya supaya nanti pemenangnya bisa langsung kami identifikasi. Berapa, Din? 2, 3, 4, 0, 3. Kuis Kahoot ini berhadiah cukup menarik. Voucher OVO. Ini. Nominalnya belum diberikan bocoran dari panitia. Silahkan ikut berpartisipasi. Tadi di Zoom-nya itu ada sekitaran 80 orang, jadi kami harap untuk kuis Kahoot-nya bisa mencapai 80 orang juga. Mohon untuk dapat dituliskan nama lengkap dan kapalnya. Jadi nanti ketika terbit pemenangnya siapa, bisa kami langsung identifikasi.
403. Sisa 3 menit lagi ya Pak. Kita akan mulai di pukul 15.20. Diharapkan untuk bisa join peserta-peserta yang lain. Bisa langsung masuk ke linknya di www.kahoot.it atau bisa langsung scan barcode pada layar berikut. Sudah 32 peserta. Tim Kahoot juga sudah mengirimkan link di chat Zoom, bisa langsung diklik saja, Pak. Bisa 1 menit lagi kita akan mulai kuis Kahoot-nya. Sudah 32 orang dari 70 peserta. Dari 73 peserta yang sudah join, 23 orang. Kita mulai ya sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 13, setiap orang yang masuk tempat kerja wajib mengisi daftar hadir harian, menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan penggunaan APD, mengikuti pelatihan Merin 1 bulan, dan memiliki kartu tanda pengenal perusahaan. Oke, antara merah, biru, kuning, ataupun hijau. Biru. Biru, betul sekali. Ada masih ada yang bisa jawab ya? Biru. Biru, Bu. Ya. Biru, Bu. Biru, Bu. Apa dulu nih? Biru. Itu ditekan nggak, Bu? Dampak tidak terlihat dari kecelakaan kerja yaitu Ini dokumen sudah di atas kapal, siap untuk dikeluarkan dari SDU. merah kerusakan properti, biru korban luka, kuning biaya pengobatan, hijau trauma jangka panjang. Dengan siapa Adalah sebenarnya, Pak? trauma jangka panjang. Oke, di Betul. kopi. Trauma jangka panjang. Diklik saja, Bu. Oke, diklik Pak. Jadi warnanya diklik Pak sesuai dengan pertanyaan di layar. Oh. Iya.
Pertanyaan ketiga, salah satu penyebab pandu jatuh ke laut saat proses transfer adalah merah terlalu panjang, biru gagal mendapatkan pijakan yang sempurna, kuning pandu tidak berseragam lengkap, dan hijau cuaca cerah tapi panas. Oh, nang iki nih Sum, buka ini. Apa? Cuaca cerah tapi panas yang mana nih? Cuaca cerah tapi panas. Takut Masih ada yang salah jawab. Cuaca cerah dan salah. Bu, izin Bu, Oke, menangnya cerah dan panas. Prasetyo. Terlalu Oke, pertanyaan berikutnya. Berikut adalah contoh unsafe condition, kecuali merah cuaca ekstrim, biru tangga rusak, kuning penerang kurang, dan hijau penggunaan APD lengkap. Yang mana nih? Jawabannya. jauh Bu. Jauh Bu. Kuning. Silakan. Kuning. Untuk poin siji tuh, Bu. Kecuali Kuning dan hijau ya. hijau. Nah, masa merah banyak pilih lah. Prasetyo ya. Sekarang yang mengungguli teman-teman adalah Bapak Prasetyo. Oke. Ah, gak ngerti yuk. Point of contract yang harus dipatuhi saat naik tangga Gak bisa adalah ditekan Bu. merah, satu tangan dua kaki atau dua tangan satu kaki, biru, dua tangan dua kaki, kuning, hanya satu tangan cukup, atau hijau, pegangan bebas tergantung kondisi. Tadi sudah dipaparkan oleh pemateri kita. Semoga teman-teman gak ada yang tidur tadi ya. Waduh, masih ada yang kurang tepat jawabannya. Ngantuk. Ngantuk. Astagfirullahaladzim. Oke. Wah, Pak Prasetyo turun ke peringkat 3. Sekarang Sudah jaga malam ini. Syafarudin dan Katinting ya. Siapa yang Katinting? Kapal Katinting. Pertanyaan berikutnya, saat seorang pandu jatuh ke laut, apa langkah yang tidak dianjurkan dilakukan? Yang tidak dianjurkan. Pertama, merah, panik dan berenang melawan arus. Biru, memakai life jacket. Kuning, menghemat energi. Dan hijau, menunggu bantuan. Yang tidak dianjurkan ya Pak, yang mana? Merah, biru, kuning, atau hijau? Masih ada salah jawab. Yang tidak Pak. Masih juara bertahan Bapak Syarifuddin. Pertanyaan berikutnya. Salah satu risiko tinggi saat bekerja di perairan adalah merah, kehilangan dokumen kapal, biru, tertinggal oleh kapal induk, kuning, evakuasi sulit jika terjadi kecelakaan, dan hijau, cuaca panas. Risiko tinggi yang mana nih? Cuaca panas, aduh terik matahari say. Aduh, masih ada yang jawab lagi cuaca panas. Bapak tidur ya, Pak? Ngantuk ya? Wah, Pak Prasetyo sudah turun ke peringkat 4. Tidak ada Pak Prasetyo. Berikutnya. Pernyataan berikut yang benar terkait komitmen keselamatan adalah merah, keselamatan bisa diabaikan jika dikejar target. Biru, prosedur bisa dilanggar jika sudah berpengalaman. Kuning, tidak ada tugas lebih penting dari keselamatan. Dan hijau, keselamatan hanya tanggung jawab manajemen. Mana nih? Luar biasa. Apa nih? Oke, masih juara bertahan Bapak Syarifuddin. Tidak fokus sih, masih tak lama tanggal 25. Waduh, baru-baru gajian tanggal 25 kemarin. Pertanyaannya, contoh unsafe action adalah merah, cuaca buruk saat bekerja, biru, kondisi ventilasi tidak memadai, kuning, tidak menggunakan APD, atau hijau, banjir di area pelabuhan. Unsafe action. Action tadi yang seperti apa? Betul. Yang merah itu adalah unsafe condition, Pak. Tadi sudah dipaparkan. Oke. Wah, Pak Prasetyo naik lagi nih. Selamat, Pak. Semangat. Pertanyaan terakhir ya.
Upaya mitigasi untuk mencegah kecelakaan tabrakan kapal adalah merah melakukan safety patrol, biru menyediakan sopep, kuning koordinasi antara nahkoda dan pandu, dan hijau memastikan penggunaan APAR. Mana nih? Tabrakan kapal, pencegahan tabrakan kapal. Betul. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah juara 3 Bapak Nova Dwi. Juara 2 Kapal Katinting. Juara 1 adalah Bapak Syarifuddin. Selamat kepada para pemenang. Selamat Bapak Syarifuddin. Dimohon dan diharapkan kepada pemenang untuk menghubungi Bapak Fahmi ataupun Ibu Ari untuk diidentifikasi nomor handphonenya. Juaranya nggak sampai 35, Bu. Pemenangan bisa hadir nanti diundang ke Istana Merdeka itu 7 Agustus. Ya. Dengan berakhirnya kuis Kahoot kita kali ini, Tak kira tadi mencet di layar Zoom, Bu. Bisa diulang nggak, Bu? pencet di layar Zoom ya, Pak? Iya, Bu. Iya, Bu, tadi pencet di layar Jumbo, gak bisa-bisa. Ulang. Ini kurang koordinasi aja, Bu. Pemenangnya nanti diundang ke Istana Merdeka mengikuti upacara 17 Agustus. Diluangkan oleh Bapak-bapak sekalian beserta dengan narasumber kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum training ini saya tutup, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Pantunnya adalah menutup senja di dermaga pelabuhan. Cakep. Turun mulai terjatuh. Cakep. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi.